Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kita sekarang alhamdulillah dapat melangkahkan kaki ke masjid saat ini. Pada saat ini, zuhur ini tidak ada langkah yang paling baik di muka bumi kecuali langkah menuju masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarima yudkhilun nas al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarima yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal faraj. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Rasul menjawab, ada dua hal yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk surga. Yang pertama, takwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik. Untuk pertanyaan ini, untuk yang ini kita sudah jelaskan pada bulan lalu. Pertanyaan kedua, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? An aktsarima yudkhilun nas an-nar. Rasul ditanya, hal apakah yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka? Jadi apa? Seorang bertanya, apa ya Rasul yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka? Rasul menjawab, yang paling banyak masukkan neraka, hal ke dalam neraka itu ada dua hal. Yang pertama, al-famu, yaitu mulut. Yang pertama yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka pertama mulut. Yang kedua, al-faraj, yaitu kemaluan. Nah, dari hadis ini, mulut dan kemaluan itu adalah sarana hidup manusia, organ kepentingan hidup manusia yang bermanfaat manusia dan bisa berfungsi ganda, bisa bermanfaat, bisa beda. Dan kedua asbab ini banyak menyebabkan orang masuk neraka. Pertama kita berbicara mulut, karena Rasulullah menggambarkan bahwa mulut ini banyak menyebabkan orang masuk surga. Artinya Pak, kita hendaknya berhati-hati di dalam menggunakan mulut itu. Ada dua hal yang perlu kita hati-hati terhadap mulut. Hal yang pertama yang perlu kita jaga adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari mulut yang harus kita jaga. Kalau sesuatu yang masuk ke dalam mulut berarti makanan, minuman dan makanan. Tentang makanan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini, silahkan Pak. Makan aja Pak. Kulu mimma fil ardi, sesuatu yang ada di bumi silahkan makan. Tapi dengan syarat dua. Pertama, halalan, halal. Yang kedua, thayyiban, baik, aspek manfaat.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kalau kita berbicara halal, kalau orang Arab itu kalau halal boleh, halal. Ada pemadiakum halal, halal, silahkan dimakan. Tapi kalau haram itu jangan dimakan. Kalau orang Arab biasanya halal haram itu boleh dan tidak boleh. Kita kalau sudah halal tapi ada haram itu seolah besar betul itu. Ini dalam konteks kita. Nah, ini Allah berfirman silahkan aja makan yang di bumi. Yang pertama aspeknya halal. Kalau kita berbicara halal ini Pak, halal ini terbagi dua Pak. Aspek zat dan aspek hukum. Kalau aspek zat kita Pak jarang terlanggar Pak. Saya yakin kita sudah terjaga dalam aspek zat. Karena yang namanya ular, babi, biawak itu kan haram. Tapi kita sudah dari kecil tidak akan mau Pak. Bahkan ketam besar itu sebagian orang sudah dibolehkan untuk itu pun orang sebagian tidak mau makan. Terutama saya aja karena dari kecil saya tidak pernah makan. Padahal itu sudah dihalalkan. Kalau yang sifatnya zat, kita insya Allah tidak terlanggar Pak Haryadi, aman Pak. Ada makan biawak, tikus, ular itu udah haram semua. Itu sudah jelas karena barangnya jelas. Yang selalu terlanggar ini Pak kita aspek hukum. Aspek hukum ini yang selalu kita terjaga. Kita dari kebun pulang, nengok kelapa tetangga, ambil bawa pulang, bikin santan, makan seberatan, sekeluargaan, kanyang semuanya. Zatnya halal, hukumnya tidak halal, tidak clear untuk kita dan keluarga kita. Kalau ini berterusan berbahaya, merusak di dalam kehidupan. Allah bilang, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan dan minumlah, tapi jangan lupa pertama halal. Berjualan kita, Pak, semua yang kita jualan itu halal, semua tak ada yang haram, tidak ada lagi kita tembilahan. Tapi ketika kita berjualan itu mengicuh dalam timbangan, mengicuh di dalam takaran, yang sekilo kita olah 9 matang dan berterusan saja dimakan anak bini untung keuangannya Pak, zatnya halal tapi hukumnya tidak halal Pak. Maka tidak clear untuk kita. Kalau itu kita makan untuk berusaha, maka kita perlu berjaga-jaga di dalam hukum kita. Makanya kalau sifat zat kita tidak terlalu terlanggar, tapi yang sifatnya hukum ini yang selalu, karena hukum itulah kita berlaku hati-hati. Apa yang kita bawa pulang, apa yang kita makan untuk keluarga kita, zatnya hukum, zatnya halal, tapi hukumnya kita perlu perhatikan. Udang-darah halal, semuanya makanan. Tapi ketika uang yang kita berikan tidak clear, bukan yang milik kita, maka dia tidak halal. Kalau ini kita makan berterusan, minimal ini mengurangi keberkahan dan kedamaian, ketenangan di dalam diri. Itu yang pertama yang harus dijaga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuma abdin nabatat lahmuhu minas suhti war riba fannaru aulabi. Ini hadis. Saya mengambil sebuah hadis yang dinukil oleh seorang ulama besar, yaitu Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Quran. Dia menjelaskan setiap orang yang dagingnya tumbuh dan berkembang dari makanan barang yang haram, pannahu aulabi, maka yang lebih berhak, yang lebih layak tempatnya itu adalah neraka. Makanya sesuai hadis Rasulullah SAW, agar setiap yang kita makan, silahkan aja makan, tidak ada apa-apa, tapi syaratnya Pak, halal tak untuk kita. Jadi oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Ketika kita membawa ikan di rumah, ikannya halal, tapi ketika kita angkat lukah kawan, kita angkat jaring kawan, kita angkat pancing kawan, kita makan untuk bersama keluarga, ikannya halal, tapi hukumnya tidak halal, tidak berkah untuk kita dan keluarga kita. Itu yang pertama yang masuk, yang harus. Karena waktu juga lah yang membatasi, mungkin sampai di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وخلق